Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Luar biasa, amin. Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Saya juga menyapa Bapak Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kita percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin Bapak Saudara. Puji Tuhan. Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan saya bisa melayani bukan karena kehebatan saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Agnes dan tim pengembalaan juga yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Saudara, saya tidak menjadi guru bagi Bapak Saudara, tapi biar kita sama-sama menjadi murid Kristus, mau belajar kebenaran. Amin Bapak Saudara. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya, bisa berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, saya berikan judul firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Life must go on. Hidup ini harus terus berjalan. Sebagaimana subtema di bulan Maret ini, gereja kita akan menggumulkan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus hidup dalam semangat. Sebab apa? Kita umat yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Saudara. Orang yang putus asa, orang yang hilang pengharapan adalah orang yang tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita, orang-orang yang sungguh kenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya percaya hidup kita akan tetap semangat, punya pengharapan. Sebab masa depan sungguh ada. Amin Bapak Saudara. Dan saya berharap biar melalui subtema di bulan Maret ini, jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh secara rohani. Saya baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa perhatikan slide saya sudah siapkan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Saudara, setiap orang pasti pernah berada di persimpangan hidup yang membuat dia bisa putus asa atau hilang pengharapan. Setiap orang yang berjalan itu pasti dihadapkan dengan persimpangan jalan, Bapak Saudara. Kecuali kalau dia nggak berjalan gitu kan ya. Yang hidupnya malas-malasan, bagaimana dia bilang, Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Uang kita buang-buang waktu gitu kan ya. Bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Ya kan? Orang yang sungguh-sungguh berjalan Bapak Saudara, dia akan dihadapkan dengan sebuah persimpangan dan membuat dia bingung dan bukan tidak memungkinkan, dia juga bisa putus asa atau hilang pengharapan Bapak Saudara. Contohnya, kita sekarang hidup di zaman yang serba sulit Bapak Saudara. Pandemi COVID-19 tidak berakhir sampai sekarang. Ya kan? Varian-variannya begitu banyak Bapak Saudara ya. Nah, kalau orang-orang yang tidak memiliki pengharapan Bapak Saudara, maka dia pasti dengan mudahnya akan menjadi putus asa. Perhatikan Bapak Saudara, Paulus pun seorang rasul, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan pun pernah mengalami masalah dan berada di persimpangan. Dia berpikir apakah hidupku dan pelayananku ini harus berlanjut atau tidak. Dia bertanya-tanya, apakah aku harus meneruskan hidupku atau pelayananku? Atau aku harus berhenti? Atau mungkin putar balik? Bapak Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 8. Pergumulan Rasul Paulus sangat berat Bapak Saudara. Saya kira pergumulan yang kita alami Bapak Saudara, itu tidak lebih besar daripada apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba perhatikan ayat 8. Apa dikatakan Paulus? Pergumulannya yang pertama sangat besar. Iya kan? Sangat besar dikatakan Bapak Saudara. Dalam bahasa Yunani dikatakan hyperbolen. Berlebihan, kata Paulus. Masalahku sangat besar, berlebihan katanya. Kemudian dikatakan, dan sangat berat, hyperdunamin. Melampaui kekuatanku, melampaui kuasaku, kata si Paulus. Dan yang terakhir, masalah yang dialami Paulus pun membuat dia putus asa. Seolah-olah dihukum mati. Artinya, dia merasa hilang pengharapan. Saudara, inilah masalah atau pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Sangat besar, sangat berat dan membuat dia putus asa. Seolah-olah hilang pengharapan.
Bapak Saudara, yang penting bagi kita bukan seberapa beratnya pergumulan Paulus, lalu kita saling bertanding gitu kan ya. Kamu punya masalah baru segitu, aku loh lebih banyak daripada kamu loh. Banyak orang Kristen tuh saling apa? Saling mengunggulkan masalahnya gitu kan ya. Kamu baru segitu, kecil, saya lebih besar loh. Masalahnya bukan seberapa berat, seberapa besar persoalan pergumulan Bapak Saudara dan saya, tapi bagaimana kita meresponnya itu yang penting Bapak Saudara. Jadi kita tidak perlu melihat apa yang dialami Paulus, tetapi kita lihat respon Paulus. Dia tetap percaya bahwa seberat apapun masalahnya, dia punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Seberat apapun masalah Bapak Saudara dan saya, ingat kita punya Tuhan yang hebat. Hidup ini berat, tapi Tuhan kita hebat. Amin, saudara. Jadi ini yang dialami, ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus membuka suratnya begini, Bapak Saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3, dia berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala pengharapan. Dia katakan kita punya Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh belas kasihan. Dia tidak pernah membiarkan kita, Bapak Saudara. Dan dikatakan dia sumber segala penghiburan. Penghiburan yang sejati. Penghiburan yang sejati itu kita dapatkan hanya di dalam Bapa kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudara. Gak ada yang lain, Bapak Saudara. Orang lain bisa menghibur kita, kekayaan kita bisa menghibur kita. Apa yang kita punya bisa menghibur kita, orang-orang sekitar kita bisa menghibur kita. Tapi percayakah kita bahwa mereka semua akan hilang dan lenyap, Bapak Saudara. Tapi kita punya Allah, sumber pengharapan kita. Sumber dari segala pengharapan yang sejati. Hanya kita dapatkan dalam Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Saudara baca nanti dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Itu dituliskan 9 kali kata menghibur, penghiburan atau dihibur. 9 kali Bapak Saudara. Dan 2 kali dia menggunakan kata mengharap atau pengharapan. Dalam Alkitab, Bapak Saudara, dalam konteks bahasa Yunani, Bapak Saudara, kalau ada kata-kata yang diulangi, itu berarti mengalami penekanan dan itu penting, Bapak Saudara. Dalam ayat 3 sampai 11, 9 kali Paulus menggunakan kata menghibur, dihibur atau penghiburan. Dan 2 kali dia menggunakan kata mengharapkan dan pengharapan. Berarti yang ingin Paulus tekankan dalam perikop ini adalah bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan dan kita orang percaya pasti dihibur oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi Paulus, Bapak Saudara. Dan dia mendapatkan sukacita. Meskipun mengalami banyak pergumulan, dia tetap mendapatkan sukacita. Hari ini kita akan renungkan apa rahasia Paulus bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera dan semangat untuk menjalani hidupnya dan pelayanannya sampai mencapai garis akhir. Dan saya berharap kita pun mau melakukannya supaya kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam Tuhan dan kita tidak kalah. Kita menjadi umat pemenang. Amin, Bapak Saudara. Yang pertama, apa rahasia Paulus, Bapak Saudara? Mari kita lihat di dalam ayat 9. Bahwa dia mempercayai Allah dapat diandalkan. Katakan Allah dapat diandalkan. Yang bisa ngikut ibadah melalui live streaming bisa ketik di komen. Katakan Allah dapat diandalkan. Bapak Saudara, ayat 9 berkata demikian. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus punya perspektif ilahi. Dia bisa melihat bahwa pergumulan yang aku alami, yang sangat besar, yang sangat berat, yang membuat aku putus asa tadi. Itu sebenarnya Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud supaya aku bukan menaruh pengharapan pada diriku. Sebab aku, ketika aku mengandalkan, menaruh pengharapan pada diriku, aku nggak mampu, kata Paulus. Tapi supaya apa? Mengharapkan, mempercayai, menaruh kepercayaan kepada Allah saja. Yang apa? Yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini kita lihat bahwa Paulus percaya Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia berkata, aku hanya percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi dia menekankan kuasa dari Allah yang dia sembah, yang dia kenal. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapak Saudara. Dia Tuhan semesta alam. Bapak Saudara, ketika Paulus menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah itu dapat diandalkan, maka dia tidak apa? Dia tidak putus asa. Dan dia justru bersyukur lewat masalah-masalah yang Tuhan berikan kepadaku ini, aku justru semakin menaruh pengharapan kepada Tuhanku. Kenapa dia percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan? Karena dia katakan bahwa dia adalah Allah sumber belas kasih dan penghiburan. Ayat 3. Ayat 9. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup membangkitkan orang mati, Bapak Saudara. Bapak Saudara, masalah terberat dari manusia, ingat upah dosa ialah maut, Bapak Saudara.
masalah paling besar yang terbesar yang dia alami oleh manusia Tuhan bisa selesaikan. Apalagi masalah-masalah yang lain. Iya kan? Masalah ekonomi kita kah? Masalah kesehatan kita kah? Masalah koneksi kita, hubungan kita, relasi kita dengan keluarga kita dan orang lain? Masa depan kita kah? Itu kecil bagi Tuhan, saudara. Orang mati bisa dia bangkitkan. Masakan Tuhan tidak bisa memulihkan saudara dan saya? Dia sanggup, saudara. Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan. Yeremia berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang diberkati adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ini yang penting, Bapak Saudara, yang harus kita perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Bapak Saudara, saya ingat ketika saya waktu duduk di bangku sekolah, Bapak Saudara, SMP, Bapak Saudara. Jadi waktu itu saya sulit mengikuti pelajaran, Bapak Saudara. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan ketika saya melayani di ibadah lain, Bapak Saudara. Saya sulit mengikuti mata pelajaran matematika, Bapak Saudara. Pada waktu itu, SMP. Setiap guru memberikan saya soal, saya sulit, Bapak Saudara. Dan karena saya ini tipe orangnya ini, orang itu harus serius gitu, Bapak Saudara. Jadi harus serius maksudnya ketika saya dikasih tugas itu harus saya kerjakan dengan baik. Apapun yang saya lakukan, saya katakan harus saya lakukan dengan baik. Jadi kalau saya menemukan kesulitan dan saya nggak bisa menemukan jalan keluar, saya akan merasa sedih, Bapak Saudara. Bahkan menangis, Bapak Saudara. Beberapa kali saya menangis di kamar, Bapak Saudara, ketika saya belajar. Karena saya nggak bisa menjawab gitu loh, bingung. Sekarang enak, Bapak Saudara, ada Mbak Google gitu kan ya. Kita bisa tanya orang, kita bisa tanya Google. Dulu, Bapak Saudara, jangankan Android sekarang, Bapak Saudara. Komputer pun saya mungkin belum punya, Bapak Saudara, waktu itu. Bagaimana saya mau mencari jawaban gitu, Bapak Saudara. Lalu mama saya mendengar saya menangis di kamar, bertanya, "Yos, kamu kenapa?" Lalu mama saya lihat, oh pasti gara-gara tugasnya nih. Lalu mama saya manggil papa saya, minta papa saya mengajarkan saya, Bapak Saudara. Saya diajari, Bapak Saudara, saya diajari oleh papa saya sambil gitu kan. Tadi kan nangis saya, Bapak Saudara. Sedih, Bapak Saudara. Tapi saya ngerti, Bapak Saudara. Karena mungkin papa saya ini dia mengerti bagaimana cara mengajari saya gitu kan ya. Kadang-kadang guru itu nggak ngerti bagaimana cara ngajari murid kan ya. Kamu harus bisa. Dia nggak ngerti. Murid ini punya metode seperti ini. Yang A harus pakai metode A, yang B pakai metode B. Dipukul rata gitu kan. Tapi papa saya mungkin karena saya ini anaknya gitu ya. Itu membuktikan bahwa saya anak kandungnya mungkin gitu ya. Jadi dia kenal saya gitu kan. Jadi saya nggak ragu bahwa saya ini anak dari luar gitu kan, Bapak Saudara. Lalu diajarin, wah saya senang sekali, Bapak Saudara. Lalu papa saya itu ngajar saya bukan memberi jawaban. Itu masalah, Bapak Saudara. Seringkali orang tua ngajarin anak kan nggak tahu jawaban kan. Di sekolah anak, Bapak Saudara, kasihan. Jadi papa saya itu mengajarin caranya, lalu saya mengerti, Bapak Saudara. Jadi saya berkata begini, oke, saya ngerti sekarang. Kalau guru nanti di sekolah memberikan saya soal, saya pasti bisa. Kalaupun saya nggak bisa, saya ingat saya punya papa di rumah yang siap membantu saya. Dan saya percaya papa saya bisa diandalkan. Karena dia mampu, dia ngerti tentang itu. Sejak itu, Bapak Saudara, saya nggak takut. Apapun soal yang dikasih guru, kalau saya nggak bisa jawab, "Pak, ini soal, tolong ajari saya." Bisa, Bapak Saudara. Siapa yang Bapak Saudara andalkan? Orang-orang sekitar saudara kah? Mengandalkan itu berarti menaruh kepercayaan, mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Enggak setengah-setengah. Itu arti mengharapkan, mengandalkan. Bapak Saudara, saudara mungkin merasa aku punya harta yang besar, yang banyak, ini yang kuandalkan. Alkitab berkata, yang kelihatan bersifat sementara, yang tidak kelihatan yang kekal. Mungkin kita berkata begini, aku punya keluarga yang bisa kuandalkan. Mereka pun sementara. Andalkanlah Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Sebab dia dapat diandalkan, Bapak Saudara. Dia punya kuasa, dia menguasai segala sesuatunya, Bapak Saudara. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Ketika saudara punya masalah, datang kepada Tuhan. Itu bukti saudara mengandalkan Tuhan. Ketika saudara punya pergumulan, berlutut duduk di kaki Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Itulah bukti saudara mengandalkan Tuhan. Sebelum saudara beraktivitas, setiap pagi saudara akan minta pimpinan Tuhan. Di gereja ini kita punya doa menyongsong fajar. Saudara yang rindu mengandalkan Tuhan, saudara akan ikut doa itu. Karena saudara percaya, hari ini aku gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Orang yang sombong, Saudara, itu orang yang merasa hari ini aku bisa, I will do my best, aku bisa melakukan segala sesuatu dengan baik kok. Aku ini orang hebat, orang pintar. Banyak orang sombong di luar sana jatuh, Saudara, ya kan? Kita dengar berita-berita viral sekarang kan, menyombongkan diri. Firman Tuhan berkata, kesombongan awal dari kehancuran. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mengandalkan Tuhan kelihatan. Setiap pagi saudara datang duduk di kaki Tuhan atau tidak, itu bukti saudara mengandalkan Dia atau tidak. Yang kedua, Saudara, apa rahasia Paulus? Dia meyakini bahwa Allah pasti menolong. Nah ini penting, Saudara. Allah pasti menolong. Dikatakan begini ayat 10.
Dari kematian yang begitu besar, yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Bahwa apa? Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus yakin, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Ini kata Paulus, saudara. Dulu loh, kami terkatung-katung di lautan, Tuhan tolong. Kami hampir menemukan maut, Tuhan tolong. Menemukan masalah yang berat, Tuhan lepaskan, Tuhan luputkan kami. Kalau dulu Tuhan tolong, kata Paulus. Sekarang dan sampai selama-lamanya dia akan menyelamatkan kami. Dia punya iman dan keyakinan Tuhan pasti menolong dia. Tadi Tuhan yang dia andalkan, bukan Tuhan yang berpangku tangan, yang menonton umatnya. Tapi dia Tuhan yang mau turun tangan menolong kita. Dia Allah yang dapat kita andalkan yang maha kuasa tadi. Tapi dia juga mau turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Tuhan pasti menolong kita. Bapak saudara, seberapa besar keyakinan Bapak saudara tentang pertolongan Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar saudara mengharapkan Tuhan. Saudara kalau nggak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan, saudara tidak akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seberapa besar pengetahuan saudara tentang Tuhan itu akan menentukan bagaimana saudara bersikap dalam hidup saudara. Jadi apa yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita, saudara, itu adalah bukti dari apa yang kita pahami tentang Tuhan. Jadi kita nggak perlu ngomong pada orang, aku ini orang yang begini dan begitu. Aku pelayanan loh. Setiap minggu aku pelayanan loh, dari pagi sampai sore dan malam gitu kan ya. Tapi kelakuan kita, ya kan, suka menipu ya tetap gitu kan ya. Ngomong kasar ya tetap, marah ya tetap jadi pemarah gitu kan ya. Marah sih oke lah kalau ada alasan dan tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau jadi pemarah, apa-apa marah. Sedikit masalah yang nggak penting pun jadi marah gitu, saudara. Kenapa? Di hatinya. Orang-orang hanya melihat apa yang kita lakukan, saudara. Perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara percaya Tuhan kita tetap sama? Ada lagu berkata kan, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Nama Tuhan kita luar biasa. Dikatakan juga dia Jehovah Shammah. God is there, Tuhan di sana. Dimanapun kita ada, saudara, apapun kondisi kita, Tuhan ada di sana. Saudara percaya? Saudara mau diri di padang gurun, Tuhan ada. Saudara berdiri di tengah lautan, Tuhan ada. Saudara diri di tempat yang indah pun, padang rumput pun Tuhan ada. God is there, Jehovah Shammah. Dia ada di sana, dimanapun kita. Oleh sebab itu, saudara, hidup kita ini jangan ditentukan dari kondisi kita. Kalau kita lagi enak-enaknya, kita semangat ibadah, semangat melayani gitu kan ya. Kalau lagi ada masalah, tiba-tiba dihubungi oleh koordinator pelayanan, Pak tolong ya pelayanan ini ya, aduh maaf saya lagi nggak bisa, saya ada masalah. Perhatikan, justru kalau kita punya masalah, kita lebih gencar dekat dengan Tuhan ya kan. Tapi kita kebalik, saudara. Jangan sampai kondisi mempengaruhi sukacita saudara dan saya. Karena kita tahu Tuhan tetap ada, dia nggak berubah kok. Situasi kita boleh berubah, musim boleh berganti saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan kita nggak pernah berubah, dia tetap sama, memegang tangan kita. Saudara, waktu saya masih kecil, ini saya menyampaikan apa yang saya alami saudara ya. Saya minta sepeda, Pak belikan saya sepeda ontel gitu saudara. Lalu papa saya ini orangnya berpikirannya, apa saya futuristik gitu kan ya. Oh punya visi ke depan, nggak boleh beli sepeda kecil. Nanti kalau saya beli kecil katanya, nanti kamu udah SMP, SMA nggak mungkin lagi pakai. Jadi dibeli yang gede saudara. Wah ini papa saya ini terlalu panjang pikirannya ya, terlalu visinya terlalu jauh gitu kan saudara. Jadi nggak mau buang-buang uang. Bayangkan saudara, anak SD naik sepeda tinggi saudara, ya nggak bisa. Saya nggak bisa duduk di sadelnya saudara. Jadi akhirnya naik sepeda tuh saya berdiri sambil mengayuh sepeda itu sambil berdiri saudara. Nah tapi ketika saya belajar, papa saya kan mengajar saya lalu dia megang bagian belakang sepeda saudara. Dipegangnya gini, tanpa saya sadari, sesekali papa saya melepaskan saudara. Melepaskan. Tapi tiba-tiba saya merasa oleng, papa saya lalu kembali memegang sepeda bagian belakang sepeda dan saya bisa tidak jatuh lagi. Lalu Bapak Saudara itu yang terjadi. Dan saya ketika saya lihat, oh ternyata kenapa saya oleng. Papa saya ternyata sesekali melepaskan saya. Tapi saya nggak takut. Ketika saya mulai oleng, saya percaya papa saya sudah siap di belakang untuk memegang bagian belakang sepeda. Sehingga saya tidak takut. Dia nggak mungkin membiarkan saya masuk jurang atau masuk selokan, Bapak Saudara. Nggak mungkin. Karena dia mengasihi saya. Saya percaya papa saya pasti menolong saya. Bapak Saudara percayakah Anda bahwa Bapak kita di surga selalu menolong saudara dan saya. Dia pasti menolong kita. Dia nggak pernah berubah kok. Mungkin kita sering bertanya, Tuhan kenapa engkau berubah? Tuhan dulu engkau berbuat ini, sekarang kenapa tidak Tuhan? Saudaraku Tuhan buat mujizat, aku tidak Tuhan. Si A, si B, si C. Saudara jangan salahkan Tuhan, dia tidak pernah salah. Kita yang sering kali salah. Koreksi diri kita, itu yang Tuhan mau. Mungkin kita punya sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang menghalangi berkat kita turun kepada kita. Amin saudara.
Sebab Tuhan tidak pernah salah, dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa rahasia Paulus bisa semangat menjalani hidup dan pelayanannya. Sampai akhirnya, ayat 11 dikatakan begini. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang ketiga yang penting, saudara. Menyadari betapa pentingnya persekutuan saudara seiman. Paulus merasa dia menyadari pentingnya doa dari jemaat Korintus. Padahal saudara, dia kan seorang rasul yang Tuhan pakai kan. Tapi dia merasa doa-doa dari jemaat di Korintus itu sangat penting bagi dia untuk menghadapi pergumulan persoalan dalam pelayanannya dia. Sekarang saya tanya saudara, bahwa saudara di tempat ini, jemaat di tempat ini, apakah sering berdoa untuk gembala atau pelayan di tempat ini? Doa saudara untuk gembala dan pelayan di tempat ini, saudara, itu penting bagi mereka untuk bisa menjalani pelayanan yang berat, saudara. Paulus sendiri, dia tetap merasa penting doa-doa dari jemaat-jemaat di Korintus. Kalau dikatakan kan, bukankah Paulus itu hamba Tuhan gitu ya? Seolah-olah nggak perlu doa kan? Tidak. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mengingatkan kita bahwa persekutuan saudara antar saudara seiman, antar orang percaya ini penting untuk menguatkan kita satu dengan yang lain, saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesuslah yang memberikan kepada kita teman-teman dalam Kristus untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara di tempat ini untuk saling menguatkan, saling menasihati, saling bertumbuh satu dengan yang lain. Perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan melarang kita untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saudara. Sebab apa? Sebab dalam pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan saudara seiman, kita bisa saling menasihati. Mari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, kata firman Tuhan, saudara. Itulah pentingnya persekutuan, saudara, koinonia. Ketika kita ada dalam persekutuan, kita adalah anggota tubuh Kristus, ya kan? Kristus menjadi kepala kita. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi anggota-anggota lain. Mungkin fungsi kita beda satu dengan lain. Tapi kita punya satu tubuh, saudara. Kita menjadi satu tubuh. Oleh sebab itu jangan berpikir, aku pengen jadi pengkhotbah gitu kan ya. Saudara, kalau saudara tidak dipanggil jadi pengkhotbah nggak bisa gitu kan ya. Kalau semuanya jemaat sini berkhotbah, siapa yang dengarkan gitu kan ya. Mari kita maju bersama-sama di sini. Aku pengen jadi WL. Kalau saudara tidak punya karunia WL, bagaimana? Tapi saya percaya Tuhan sudah memberikan karunia-karunia khusus kepada saudara dan saya. Apapun itu. Ya kan? Mungkin kita menjadi pendoa, kita mungkin menjadi tim besuk. Saudara, kita menjadi asar. Ya kan? Banyak saudara, banyak bidang pelayanan sebenarnya gereja tidak pernah kurang bidang-bidang pelayanan saudara. Nggak pernah kurang saudara. Tapi gereja seringkali kekurangan orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan. Saudara terkasih, inilah ketika kita satu dengan yang lain seperti hari ini bersama-sama keluarga mungkin yang ada di rumah, bersekutu bersama-sama. Saya percaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu bertekunlah dalam beribadah. Amin saudara. Orang di luar sana loh saudara, ibadah lo dilarang-larang. Cari-cari waktu, cari-cari kesempatan untuk ibadah kita loh. Nggak ada dilarang begitu saudara. Ya kan kita masih boleh beribadah. Ya kan? Tapi kita masih sekali cari alasan gitu. Pandemi COVID-19 ini menjadi alasan yang paling kuat bagi orang untuk tidak beribadah ya kan? Ya kan saudara? Paling kuat. Survei menunjukkan setelah nanti pandemi berlalu saudara, jemaat itu paling banyak tetap suka ibadah online. Dia bilang kalaupun pandemi berlalu, paling tidak 2 minggu sekali. Sebulan, 2 minggu, 2 kali dalam sebulan itu saudara, itu ibadahnya katanya online. Gak perlu ke gereja katanya. Jadi minggu pertama misalkan onsite, kedua online, onsite online. Maunya begitu, ini survei saudara. RBC melakukan survei, itu hasilnya. Ditanya antusiasme orang beribadah. Hati-hati saudara. Sebab iblis menggoda kita. Firman Tuhan berkata begini, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan. Hanya orang yang ibadah yang dapat janji Tuhan. Orang yang punya janji Tuhan, dia tidak akan mudah kalah. Amin, saudara. Karena ibadah mengandung janji, bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup yang akan datang, kata firman Tuhan, saudara. Inilah pentingnya ibadah bagi kita. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari, bawalah orang-orang yang kita kenal juga. Bawa mereka dalam doa saudara. Bawa gembala saudara. Bawa orang-orang yang melayani saudara. Setiap orang yang saudara kenal, bawa mereka dalam doa saudara. Sebab doa saudara sangat penting bagi mereka. Orang yang dewasa rohani, saudara, dia tidak akan berdoa untuk dirinya sendiri saja.
Iya kan? Kalau anak-anak kecil saudara, kita bicara anak kecil, itu pasti maunya for me kan. Dia ambil untuk dia aja. Aku, itu orang kecil, anak kecil. Orang dewasa dia tidak akan hanya berpikir untuk dirinya kan. Dia mulai memberi pada orang. Sama, orang dewasa rohani, dia tidak akan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan berkati aku setiap hari, berkati aku. Gak pernah berdoa bagi orang lain. Itu orang yang masih kanak-kanak secara rohani. Dan Tuhan gak mau orang yang tidak dewasa secara rohani. Tuhan mau kita dewasa secara rohani. Mulai sekarang berdoa bagi setiap orang di sekitar saudara. Doa saudara penting. Berdoa bagi gereja di tempat ini. Doa saudara pun penting. Mungkin saudara gak bisa melakukan banyak bagi gereja. Tapi saya percaya saudara pasti bisa berdoa. Apakah ada di tempat ini yang tidak bisa berdoa? Nanti biar kita buka khusus doa. Nggak ada kan? Semuanya bisa kan saudara? Itu karunia saudara. Jadi kalau saudara mungkin nggak bisa berkhotbah, saudara nggak bisa WL, nggak bisa main musik saudara. Saudara berdoa, itu kontribusi saudara itu juga penting. Amin saudara, semuanya penting berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, setiap kita pasti menemukan persimpangan jalan. Namun yang membedakan kita dengan orang lain adalah respon kita. Itu yang penting. Hidup ini harus berjalan terus sampai mencapai garis akhir. Amin. Tentu saja itu tidak mudah, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Allah kita dapat kita andalkan. Yang kedua, yakinlah dia pasti menolong kita. Yang ketiga, sadari betapa pentingnya persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dengan melakukan 3 hal ini, seperti yang dilakukan oleh Paulus, saya percaya hidup saudara akan terus berjalan. Sampai mencapai garis akhir. Tuhan berkata, syabaslah hai anakku yang setia. Kita mendapatkan mahkota dari Bapa kita. Saudara rindu mendapatkan mahkota dari Tuhan? Ketika saudara memulai dengan roh, jangan akhiri dalam daging. Saudara mulai dalam roh, akhirilah dengan roh. Amin saudara? Jangan sempat kita kehilangan mahkota. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kami hidup harus tetap berjalan sampai mencapai garis akhir. Hal ini tidak mudah. Tapi biar kami belajar dari Rasul Paulus. Kami percaya bahwa Tuhan kami dapat diandalkan. Tuhan kami pasti menolong kami. Dan kami menyadari betapa pentingnya persekutuan seperti yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Saudara saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama.